Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Tidak seorang pun yang tahu angkatan ini. Kalau dulu kami di sekolah itu dulu tahu apa yang saya akan tanyakan kepada Anda sebenarnya. Dan semoga Anda tahu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta, apa kepanjangan dari kata Islam? Kepanjangan dari Islam? Ya. Kalau kepanjangan dari Islam, I ingin, S selamat, ya, L laksanakan, A ajaran, M Muhammad. Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Tuh. Berarti saya belum menemukan orang yang sanggup tahu kepanjangan Islam. Itu kepanjangannya. Oke. Nggak ada lagi kepanjangan yang lain. Kalau ada kepanjangan yang lain, itu aku ngawur sudah. Oke, mungkin ada teman-teman Kristen, silakan Anda rekam apa yang saya akan jawab sebentar ya. Teman-teman Kristen boleh rekam apa yang saya omong. Jadi saya akan ketika Yusuf P tidak bisa sanggup menjawab, Zuma pun tidak sanggup menjawab. Terus di kanal-kanal lain juga tidak sanggup. Saya ingin tadi udah jawab saya tuh. Di Islam itu ada kepanjangannya. Di sekolah saya dulu tahun 83. Sekolah apa dulu? Isya, subuh, lohor, azan, maghrib. Itu bukan kepanjangan. Itu kepanjangan Islam. Saya pikir tadi ya, kalau Anda bertanya tentang masalah apa itu I, apa itu IS, apa itu L. Kalau lohor kan juhur. Saya juga udah tahu itu Isya, S itu subuh. Tahu saya itu. Berarti Anda sudah jiplak saya punya jawaban. Bukan, itu diajarkan di anak SD. Kayak gimana? Bapak pendeta macam-macam saja kau itu. Yang lain lah, ya, yang lain di apa? Oke. Mungkin itu saja yang saya ingin bertanya kepada. Tetapi tadi ternyata Bapak Pendeta Yusuf P tidak sanggup menjawab. Iya, tadi nanya kepanjangan kan gitu. Iya, kan tadi saya tanya kepanjangan. Anda bilang apa? Ilham. Bukan kepanjangan, seharusnya Anda nanya apa makna ISLAM dalam kosakata Islam, bukan kepanjangan. Apa makna ISLAM? Baru saya jawab kayak gitu. Isya. Ya, itu Isya. Habis itu S subuh. Kalau Anda nanya kayak bentar. Kalau Anda sebentar. Kalau Anda nanyanya seperti itu tadi, ya maka saya akan jawab satu persatu kayak gitu. Tapi kalau Anda nanya kepanjangannya apa, ya jelas ya, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Nah, itu kan kepanjangan. Tapi kalau Anda nanya makna I apa, S apa, L apa, baru saya jawab kayak gitu. Aduh, belajar nanya dulu Pak, biar gak salah paham gitu ya. Jadi Anda belajar nanya dulu gitu, baru orang jawab benar. Anda aja pertanyaannya udah salah gitu. Gimana orang mau jawab benar? Bertanya saya salah tadi. Salah. Anda tadi nanya tadi kayak gimana? Kan saya bertanya kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta apa kepanjangannya kan? Islam. Kepanjangan Islam kan? Ya. Ya iya, Islam. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Tuh. Itu kepanjangan. Tapi kalau Anda nanyanya kayak gini, apa makna ISLAM kata Islam, maka saya akan jawab itu Isya, S itu subuh, L itu lohor, ya A itu asar, M itu maghrib. Gimana sih nanyanya? Benerin dulu lah, ya. Benerin dulu apa makna kosakata Islam. Baru saya jawab kayak gitu. Bapak Pendeta. Gimana? Membela diri, ya. Bukan membela diri kayak gimana? Makanya nanya yang bener Pak. Ya. Di sekolah saya diajar. Nih ya, di sekolah saya diajarin ya. Dulu ya. Di sekolah saya apa makna dari Islam? Kata guru saya. Maka Isya semuanya. S subuh, L lohor, A asar, M maghrib.
itu makna dari Islam. Pertanyaan guru saya, apa makna dari Islam? Tapi apa kepanjangan Islam? Kata guru saya, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Itu kepanjangan. Belajar nanya dulu Pak, gitu ya. Oke, Bang Zuti, karena memang repot kalau saya pegang cuma satu HP nih. Saya biasanya pegang 2 HP. Saya ketika orang menggunakan istilah itu saya langsung cari apa itu artinya. Ya iya, Anda udah salah nanya. Makanya udah salah nanya, jangan ngajarin ikan berenang pula. Ya. Sekarang tahu apa tuh arti kata makna? Nah, makna pulang ditanya. Adakah kita di sini diskusi itu lintas iman Pak? Ya, ngapain kita bahas sastra bahasa tekstual gitu? Ya, oke. Karena saya bahas agama kita, bukan bahas kata. Kalau makna itu kan kegunaan. Kalau menurut saya makna ya makna. Ya iya, kita bahas agamanya aja, ajaran agama, doktrin agama. Oh gitu ya. Bukan bahas kata kita. Teman-teman, jadi baru malam ini saya menyebut bahwa Islam itu tadi sudah Isa subuh luar azan maghrib. Karena berapa kali disertai kepada teman-teman Islam lain, termasuk di kanal sebelumnya tadi saya tanya kata, Anda tahu nggak kepanjangan Islam? Enggak akan bisa orang jawab Pak. Tetapi karena saya pertanyaan Anda sendiri salah duluan masalahnya. Karena saya sudah ceplos tadi itu pertanyaan itu langsung si Yusuf PI merasa di bawah. Jadi kalau Anda nanya ya nanti sampai ke ujung dunia apa kepanjangan Islam, orang jawab kayak saya pasti nggak akan nemu Anda. Tapi kalau Anda tanya apa itu makna dari kosakata Islam, maka langsung yang lain pun juga bisa jawab gitu. Di sekolah saya waktu SD dulu guru saya orang Islam ya. Jadi pas mata pelajaran agama Islam saya dulu sekolah. Jadi diajarkan itu, jadi saya bergabung dengan waktu itu saat mata pelajaran Islam. Ya udah ya kayak gitu aja kita bahas doktrinnya aja. Saya waktu itu sekolah negeri, tetapi karena di situ mayoritasnya Islam. Jadi saya yang Kristen itu cuma 2 orang kami. Jadi kami diharuskan ikut aja. Tetapi saya masih merekam apa guru Islam saya mengatakan bahwa apa kepanjangan dari Islam anak-anak. Dia kepanjangan ya, kepanjangan Isa subur lohon azam. Belajar lagi bilangnya. Kepanjangan sebenarnya. Apa arti kepanjangan dengan apa arti makna itu beda gitu. Gak ada guru sekolah menanyakan. Coba Anda tanya. Gini aja, coba Anda tanya ke guru sekolah zaman sekarang. Ya, gak ada mereka apa kepanjangan Islam. Pasti orang jawab Islam. Ya ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Itu kepanjangan. Tapi kalau Anda nanya apa makna Islam, akan dijawab kayak tadi. Suruh sekolah lagi lah gurunya kalau kayak gitu. Oke, Bapak Pendeta, saya nggak lama-lama ngobrol. Saya hanya mau ngetes itu pertanyaan itu tadi. Ngetesnya apa? Itu ajaran anak-anak itu. Yang pertama juga, yang kedua saya nggak pegang HP bantuan ya untuk. Makanya gini Pak ya. Jadi pesan-pesan saya. Jadi nanti benerin cara nanyanya gitu. Kalau nanyanya aja salah, bikin malu nanti Pak. Gitu ya. Ya. Gini, Bapak Pendeta, kan saya tanda. Saya juga tidak mengerti kata makna menurut Anda itu makna itu apa sih? Apa sih saya udah bilang ya, saya udah bilang nggak bahas kata, kita bahas doktrin agama. Ngapain berkutat di situ? Oke. Aduh. Oke. Jadi silakan Anda lanjut dengan ya udah. Saya pamit. Saya undur diri dulu ya. Oke. Nanti kita bicara tanpa panduan alat juga, biar kita bopi bertempur gak bawa pistol, nanti bunuh diri kita. Oke, sampai jumpa Bapak Pendeta Yusuf. Oke, selamat malam. Malam. Iya, nanya kepanjangan juga. Arti makna apa? Makna itu ya arti, ya arti dari sebuah itu makna artinya. Gimana sih? Kalau nanyanya yang benar apa makna Islam? Ya Isya. S subuh kan gitu. Makna dari Islam, sholat 5 waktu yang kita kerjakan tiap hari. Tapi kalau apa kepanjangan Islam? Ya ingin, I-nya ingin, S-nya selamat, L-nya laksanakan, A-nya ajaran, M-nya Muhammad. Kan gitu. Itu kepanjangan. Sampai ke ujung dunia kau nanya kayak gitu ya, nggak akan ada yang jawab kayak saya. Karena pertanyaannya sendiri udah salah gitu.
Ya itu Islam. Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad gitu. Yang dimaksud Muhammad, Nabi Muhammad ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah orang dia, teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam, Sob. Gimana kabarnya? Malam. Ya, baik. Silakan open cam dulu. Boleh. Iya. Gimana kabarnya, Sob? Alhamdulillah baik. Ente dari mana, Bang? Dari Kristen, Islam? Saya Kristen Protestan, Sob. Gimana? Protestan. Baik. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Sebenarnya saya mau diskusi, tapi kita balas-balasan saya satu-satu. Tapi saya sebelumnya disclaimer dulu ya, Sob ya. Begini, Sob. Saya orang yang paling sering nonton live-nya kamu, dan setiap saat itu lewat beranda saya. Pertanyaan saya simpel begini, Sob. Apa sih yang dicari sama Uncup setiap live ketika membicarakan tentang Bible? Yang dicari sebenarnya bukan yang nggak ada yang dicari, tapi sebagai bahan peringatan bagi oknum Kristen. Oh, oke, peringatan. Saya boleh tahu peringatan seperti apa, Sob? Ya kan, oknum Kristen banyak membicarakan Islam di lab mereka. Kan kayak gitu. Jadi karena mereka membicarakan agama. Bentar, saya jawab selesai dulu. Ya, baru ditanya lagi. Oke, boleh. Jadi daripada ya mereka di sana di room mereka sendiri, mereka kagak bisa baca Quran tapi bahas Quran, lebih baik ya nih bahas Bible kau yang bermasalah seperti ini di room Anda, kan kayak gitu. Itu pesan maknanya. Tujuan lab saya gitu. Ngapain kau bahas Quran sedangkan Biblemu sendiri nggak beres gitu, nggak nyadar. Pertanyaan seperti itu datang juga ketika apologet Kristen juga berbicara seperti itu, Sob. Kenapa setiap live apologet Muslim bicara Bible? Sekarang untuk bilang kenapa setiap live Kristen bicara Quran? Berarti ini kan tidak valid istilahnya. Artinya kan ini kan saling serang biasanya, begitu kan? Ya kan kayak gitu. Kenapa saya muncul juga ya karena ada penghujat Islam gitu dari oknum Kristen. Oke. Jadi alangkah baiknya toleransi aja itu lebih bagus. Toleransi lagi. Ada nggak, Bang, pelajaran toleransi di ini, Bang, di Kristen? Di Kristen toleransi itu dia mengupgrade, itu jadinya kasih. Di mana ayatnya? Oh, kasih beda. Mana ajaran toleransi di Kristen? Kalau Uncup tidak punya kasih, berarti tidak. Bentar, saya nggak tanya kasih, beda dengan tidak. Kasih. Di mana ajaran kasih? Bentar. Kalau yang saya jangan ke kasih. Saya itu menanyakan tentang masalah toleransi dalam Kristen. Di mana ayatnya ada ayat toleransi di dalam Kristen? Di mana? Toleransi itu berawal dari kasih. Kalau kau punya kasih, berarti kau punya sikap toleransi. Jangan potong. Toleransi dengan kasih itu beda. Dengar, Sob, semua berawal itu dari kasih. Ketika ada kasih dalam dirimu, berarti toleransi juga ada dalam dirimu. Jangan sibuk-sibuk sendiri. Aduh, Sob, gimana kau mau diskusi? Anda ngerti kosakata kan? Sob, toleransi itu saling menghargai. Kalau kasih apa artinya? Saling menghargai itu berawal dari ketika kau mempunyai kasih. Ketika kasih tidak ada di dalam dirimu, toleransi itu juga tidak ada. Aduh. Paham? Toleransi, yang saya tanya toleransi di mana ayatnya di Bible? Sob.
Dari tadi aku sudah jelaskan panjang lebar, kau tidak. Ya di mana? Kan saya kan paham nih pertanyaan saya, di mana ayatnya? Anda sebut dulu ayat gitu. Toleransi dalam kekristenan dia sudah mengupgrade level tinggi. Mengupgrade. Gak ada ajaran Kristen itu toleransi, yang ada hanya kasih. Oke? Ada toleransi dengan kasih itu beda. Berarti Muslim juga nggak ada kasih, benar? Nah, kalau Muslim lengkap, ada ajaran kasih, ada ajaran sayang. Kasih bukti. Banyak. Katanya ada. Ada Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Tuh. Buka. Jangan kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. Tuh. Buka. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Nah, tuh pakai dalil. Kalau kau tanya di Quran, saya sebutkan dalilnya. Ya buka, Cuk. Nggak usah ngeyel, emang kau bisa baca Quran? Memang nggak ada, artinya kan ada. Apanya nggak ada? Saya baca ayat nih, kau tahu nggak ayatnya? Ayat apa nih? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Biasa saya lihat. Ya, janganlah kamu berputus asa dengan kasih sayang Allah tuh. Bukan. Apanya yang bukan? Apa itu Al-Quran saya? Kau bisa baca? Arti buka dan baca artinya. Ya iya, Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kamu kalau ngomong itu pakai data. Aduh. Ya inilah teman-teman ya. Kalaunya kita ngomong ya hafal dalilnya, terus kita bisa artikan. Katanya nggak ada datanya, buka gitu. Buka. Nah, kan kayak gitu, namanya umat terjemahan susah. Buka, Cuk. Ayatnya aja saya akan bukakan setelah kau tahu ayatnya. Ayat apa itu? Ayat berapa? Bila saya buka. Aduh. Makanya kalau kau kagak tahu nanya. Ya, bila saya buka. Aduh, tuh Quran surah Ali Imran. Ali Imran berapa? 159. 159. Jangan kau pikir saya tidak bawa data, Sob. Lengkap, saya punya data. Maka berkat rahmat Allah engkau, begitu? Ya. Ya kan? Baca Arabnya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka. Sabar dulu, cu, belum habis. Jangan potong-potong dong. Ya, saya bilang hanya betul yang kau baca. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Mana kasih di sini? Mana kasih di sini? Ada. Kasih data yang Anda tanyakan di mana kasih? Kan kayak gitu. Coba kau artikan bahasa Arab tuh ya. Bentar ya. Fabima rohmah. Kau artikan bahasa Arab. Rohmah itu apa artinya? Rohmah itu apa artinya? Makanya kau bahas terjemahannya sama saya, kan gitu. Sekarang saya tanya Arabnya, rohmah itu apa? Rahmat itu apa? Di sini kan ada artinya, Rahmat itu apa? Ya kan? Berarti kau harus baca. Kau baca kan di situ berkat rahmat Allah, berkat rahmat Allah kan. Berarti kau harus baca. Betul nggak? Berkat rahmat Allah yang kau baca tadi. Iya kan? Betul nggak? Berkat rahmat Allah, betul? Cuk, saya putar kamera saya, kau lihat. Ya, berkat rahmat Allah, betul? Betul gak? Sabar. Ini kan ayatnya. Ini kan
Ya, maka berkat rahmat Allah kan, betul? Ajaran kasih mana di situ? Ajaran kasih. Ya, rahmat tuh apa? Kau cari. Rahmat tuh apa? Kau cari di situ ajaran kasih. Rahmat tuh apa? Saya tanya. Kasih. Iya, saya tanya rahmat tuh apa? Kau bahasnya terjemahan kan? Saya ngomong kasih di mana? Iya, rahmat itu apa? Saya tanya dulu rahmat itu apa? Sub. Kasih data Aduh, itu rahmat konkret. itu apa? Saya tanya dulu. Jangan terlalu muter-muter. Makanya kau ini bisa bahasa Indonesia atau tidak? Saya tanya dulu Justru, kepada Sub, kamu. kau tidak mengerti. Ada nggak? Ada nggak di dalam kamus bahasa Indonesia rahmat itu apa? Bisa jawab kan? Bahasa Indonesia kan nih. Ya, rahmat itu apa? Sebentar, saya cari. Aduh, Google. Iya, cup. Masalah. Google. Kalau Aku tidak mengerti. masalahnya kalau melawan saya pakai Google nggak mempan, ya. Kenapa bagaimana? Wah, berarti ajaran kamu. Ya sudah, kau buka rahmat menurut Iya kan? KBBI dah, buka. Rahmat menurut Cup. KBBI perlu diajarin juga rupanya. Kau sendiri buka, baca. Rahmat menurut KBBI apa? Bacain, nyaring-nyaring. Baca. Ini lagi cari, Sub. Ada nih, sabar terkamera. Kelihatan kan, Sub? Apa tuh? Ya. Apa tuh, bacain? Kelihatan kan? Iya, bacain apa? Kabur. Apa bacain? Sebentar. HP-nya mati. Ya iya, bacain. Belas kasih. Iya. Belas kasih rahmat itu ya. Rahmat itu kasih rupanya. Kan gitu. Apa, Sub? Kan Belas ada kasih itu ajaran apa, Sub? kasih di Quran, kan kayak gitu ya. Belas kasih itu Makanya apa, Sub? jangan ngeyel, belajar gitu. Enggak, Sub. Belas kasih itu apa, Sub? Ada kan ajaran kasih di Quran? Fabima Belas kasih rahmatin itu apa? minallahi lintalahum. Tuh. Belas kasih itu apa, Sub? Ya, belas kasih. Itu apa? Belas kasih, memberi, menyayangi, belas kasih. Sub. Baru saya Apa? tahu ini apologet muslim tidak mengerti Iya, apa-apa. ya kau nanya kasih kan gitu. Apa itu Su. kasih? Kau saja, kau tidak mengerti apa itu kasih. Belas Coba kasih. kau kasih itu apa? Sub, gimana kau mau ajarin orang Islam Gini apologet yang baik? ya. Kau sendiri ajat. Kau tidak tanya mengerti apa yang itu kau kasih? bicarakan. Ku jawab ya, memberi, menyayangi, ya punya perasaan cinta, ya kan kayak gitu. Memberi, menyayangi, punya perasaan cinta. Perasaan sayang atau cinta itu kasih, Sabar. kasih sayang. Sabar. Ada. Sabar. Memberi, menyayangi, punya perasaan cinta. Benar? Benar? Itu butuh balasan atau tidak? Butuh balasan atau tidak? Ya tidak lah. Untuk sudah mengerti kalau ajaran kasih dalam Kristen itu yang paling baik. Apanya paling baik? Kasih itu bertaburan dalam Islam. Kasih melulu. Ajaran nikah kagak ada. Ajaran kasih urusan bagi waris kagak ada.
So, Kagak diajarin. Sekarang saya tanya samamu. kita mau Ya, buka-buka di data, mana Sob. ajaran Aduh, nikah kau di kalah, kitabmu Sob. itu di mana? Kalau kau mengandalkan kasih, ya di mana ajaran nikah di kitabmu? Sub, Yesus aja. Coba ya, di mana di Yesus pernikahan ngajarin orang, nikah? loh. Coba di mana Yesus ngajarin nikah? Sabar, saya buka. Oke, baik. Baik, teman-teman, sabar ya teman-teman ya. Saya buka. Oke. Mau tendangan kasih juga nanti ya. Melawan saya pakai Google, saya pakai otak doang loh. Ada. Iya, kebanyakan makan pepaci sih, Din. Mana ajaran Yesus, ajaran nikah dari Yesus? Sebentar ya, Cub. Kasih melulu, ajaran nikah nggak ada. Sebentar, Sub. Ini lagi cari di dalam Bible, Sub. Biarin, kasih waktu. Kasih waktu dia nyari. Tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok kring. 2 hari lagi kiamat. Nggak ketemu juga. Sebentar, Sub. Sebentar, Sub. Saya Telepon dulu Edis lah, junjungan Kristen. Ya, mana Yesus ngajarin nikah gitu? Atau siapa junjungan Kristen? Siapa Edis? Edis yang mana? Saya nggak kenal Edis. Udah gak, kau Ini fokus ada, nyari Sub. aja dulu. Fokus nyari. Iya. Iya, tapi Edis itu siapa, Sub? Enggak, fokus cari aja. Oke, sudah. Di mana? Sudah. Sebentar, saya balik kamera dulu ya, Cub ya. Oh. Ayo. Oke, teman-teman. Ini terdapat dalam Yohanes pasal 2 ya. Bacain. Nanti saya biar tunjukkan saya, Sub. Ini ayatnya panjang ya, Sub ya. Tapi apa ini? Aduh, cinta tertukar lagi. Aduh, novel-novel ini. Kau buka, potong. Tidak. Ini aduh, saya punya ini Yohanes pasal 2 ya. Yohanes pasal 2 ini dia berbicara tentang ada perkawinan di Kana. Bentar, satu dulu. Yang saya minta sama Anda, tunjukkan kosakata nikahnya di situ. Oke. Di mana kosakata nikahnya? Yohanes 2 kan? Makasih Bunda Mila. Baca kau satu sekop ya, silakan. Tunjukkan kosakata nikah di situ. Apa? Sebenarnya ini semua masuk cuma mana? Ini ada ini. Ya udah, kalau ada ya tolong tunjukkan kosakata nikahnya di ayat berapa?
Sebentar ya Sub ya. Kita kasih waktu. Dia nyari kosakata nikah di kitabnya ya teman-teman. Sebentar. Ajaran kasih yang digemborin. Ajaran nikah nggak ada. Ya. Sebentar Sub. Katanya ada. Baik, kalau nya ada ya tunjukkan satu aja kosakata nikah di kitabmu. Nanti kalau saya dapat Ucup nanti ini lagi. Jadi pelan-pelan ya Sub ya. Syukran, jazakillah Umi Siti. Ya, Abang Ismail juga. Ketiduran nih kayaknya teman-teman ya. Ketiduran rupanya kayaknya nih. Kesel nungguin ya. Jangan kesel, kita kasih waktu, nggak apa-apa. Kasih waktu ya buat dia nyari kata nikah di kitabnya. Ini kitabnya ada ayatnya banyak, jadi saya cari pelan-pelan biar akurat begitu Sob. Ustadznya senyum-senyum aja ya katanya. Ya senyum-senyum aja saya, karena pasti tahu saya jawabannya. Apa sih Sob? Aduh. Aduh, ini jalanan padahal mulus, tapi macet ya. Berarti bukan salah jalanannya, salah mobilnya ya. Kalau macet gitu, mogok berarti. Terlalu banyak ayat Sob. Ya udah, saya minta satu aja, kalau banyak tunjukkan gitu. Satu aja kata nikahnya dulu gitu. Turunkan aja Ustadz, nanti dulu, jangan dulu. Jangan diturunkan dulu. Saya tagih dulu ya. Kalau diturunkan nanti ada premingan. Katanya saya mau jawab tapi diturunkan. Nggak perlu ya. Sebentar Sob. Dikasih sadar dulu gitu. Baru turun. Saya nggak nanya kawin, nikah, ajaran nikah. Kalau kawin, kucing sama kucing pun kawin. Iya, singa dengan singa kawin, ya ular dengan ular kawin, tuh ya kucing dengan kucing kawin. Tapi kucing dengan kucing nggak nikah. Makanya ajaran nikah mana gitu. Saya tidak bicara Sob, saya diam ini cari, kau tinggal bicara. Ya iya, saya ngomong sama teman-teman saya di bawah tuh. Kau fokus carilah. Iya, tapi kan ada di atas kan ada tamu, kenapa kau bicara begitu? Kan kitabnya tebal tuh ya. Lebih tebal dari Al-Quran kita gitu. Masa nggak ada kosakata nikah?
Jangan lari-lari lah. Kita selesaikan secara kan, kan belum saya turunkan. Jangan lari-lari lah. Kan udah ada primingan tuh ya. Kenapa dapat aja belum gitu, fokus nyari aja kau ya. Saya kasih waktu 2 menit gitu. Makanya sampai kita selesai dulu. Ya udah, saya kasih waktu 2 menit. So ada di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. Ibrani pasal 13 ayat 4. Oke, bentar. 13 nomor 4. Ya. Coba tunjukkan kosakata nikahnya mana di situ. Kalau Ucup sudah dapat, Ucup baca. Ya, baca kau kosakata nikahnya mana? Tunjukkan sama kami di layar nih, teman-teman, kosakata nikah tuh, gitu. Kau lihat, Cup. Ya, tunjukkan yang mana kosakata nikahnya. Kau lihat situ Ibrani 13. Saya lihat makanya. Ya, saya udah lihat nih. Ya. Coba kamu tunjukkan kosakata nikahnya mana? Dengar dulu saya baca, Cup. Ya, baca. Ya, baca. Oke. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Mana kosakata nikahnya? Menghargai mana kosakata nikahnya? Kamu mengerti tidak, Sob? Aduh, yang saya tanya tadi apa? Ajaran nikah, bukan ajaran kawin. Kayak gimana sih? Kalau kucing sama kucing mereka kawin, ya. Singa dengan singa mereka kawin. Ayam dengan ayam mereka kawin. Tapi ayam dengan ayam, kucing dengan kucing gak nikah. Perkawinan yang ditulis di situ itu. Saya nggak nanya perkawinan, Yang saya tanya itu kosakata nikah mana? Ajaran nikah mana? Ajaran nikah. Saya tunjukkan. Ajaran nikahnya mana? Kepada binatang. Itu merujuk kepada ajaran nikahnya mana? Itu tadi saya buka. Konkret ayatnya. Oh, jadi kawin sesama lelaki boleh gitu? Oh enggak boleh. Siapa yang bilang? Aduh. Siapa yang bilang boleh, Sob? Enggak ada itu. Mana ada aturannya? Yang di ayat kau tunjukkan tadi mana ada aturannya? Laki-laki dengan laki-laki dilarang? Enggak ada. Sob, begini, Sob. Aduh. Makanya yang saya tanya itu, ya, mana ada proses pembuahan, Sob? Ya, otak dikit lah. Saya tanya itu, ya, itu nikah, anak, nikah. Bukan kau bilang laki-laki versus laki-laki. Lah, kan di gereja kau banyak tuh. Mana buktinya? Enggak ada. Oh, mana buktinya? Baik. Enggak ada. Nih, saya kasih bukti ya. Saya kasih bukti. Mana? Ya, mana baik. ada gereja di Indonesia yang nikahnya laki-laki versus laki-laki? Bentar ya teman-teman ya. Kalau kawin ya gampang kan gitu ya. Tuh. Nah. Itu di mana, Sob? Itu di mana, Cuk? Ini Tribun Timur. Di mana itu? Tribun Timur ya. Di mana itu? Pernikahan 2 sejoli ya, jenis viral di media sosial. Di daerah mana? Mana nih keterangannya? Tuh. Seorang pastor wanita, pastor yang menikahkan, yang mengkawinkan ya. Tuh. Di mana tuh? Ya, yang jelas ada buktinya kan gitu. Saya kan tadi bilang, saya kan Protestan. Makanya kalaunya gini ya, kalaunya ajaran nikah itu nggak ada di Bible. Tapi kalau ajaran kawin ada.
Gitu. Kawin yang itu ada di dimaksud Bible. Kawin yang dimaksud di dalam kitab yang tadi saya kasih data untukmu itu bukan Ya merujuk udah, kepada mana hewan. aturannya larangan kawin Dengar. laki-laki sama laki-laki? Mana? Yang itu merujuk kepada manusia. Ya mana? Nggak ada di ayat tadi. Kawin lelaki sama lelaki nggak ada Jangan larangannya. pelintir, Cup. Bukan Saya kasih pelintir-pelintir, data. saya nanya. Saya kasih secara akurat. Saya nanya. Eksplisit loh, eksplisit. Di mana eksplisit Oh, kata enggak, nikah ya. aja nggak ada. Kayak gimana Iya, sih iya, yang saya iya. tanya di awal ya? Tuh, Di kan mana sudah kosakata data, nikah sudah di data. kitabmu? Iya kan? Ternyata yang ditunjukkan udah salah ajaran kawin. Apanya yang Makanya salah? saya bilang ya kawin kucing sama kucing pun kawin gitu. Iya. Yang itu bilang kawin sama yang kawin itu binatang. Kucing sama Ini- kucing kawin. Ini Nah, tidak merujuk kepada hewan. kita ini manusia bukan hewan ya. Justru ayat itu merujuk kepada manusia. Jadi kalau ajaran kucing dengan kucing kawin, lalu ke manusia juga kawin sama ya. Sama dengan hewan manusianya. Apa samanya? Sama-sama kawin. Berarti muslim juga kawin. Lah muslim itu nikah. Mana buktinya ayatnya? Ada muslim itu nikah bukan kawin. Data tadi kok. Nih, baik saya tunjukkan datanya. Begitu. Kalau ada dia punya data, oke. Eksplisit ya. Iya, nggak kayak kau. Apa sih Aduh, Nih, saya bukain. Masa Surat ke-30 mana nih? Arum. sebentar, itu berapa? Itu Quran surah? Quran surah Arum. Sebentar. Ayat Bentar. Ayat 20. Ini berapa nih? Bentar nih. 21 ya ini. 21. Tuh. Mbak. Ya. Dan di antara tanda-tanda itu ya. Nah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Tuh ya, nggak boleh sama hewan. Menciptakan pasangan, ya, gitu dong. Terus? Ya, menciptakan pasangan untuk kita, gitu. Untuk kawin atau nikah. Lah, kalaunya pasangan untukmu dari jenismu sendiri, itu nikah. Makanya kau jangan saya tadi salah. Aduh. Masa kayak itu aja nggak tahu? Ya udah, ayat lagi. Mau lagi ayat yang lain? Sabar, Mau lagi ayat yang lain? Bentar nih. Kalau mau ayat yang lain ya, saya kasih lagi nih. Bentar. Berarti Saya kasih kau lagi dan ya. saya sama. Enggak sama. Itu satu ya. Ini enggak sama. Ntar tadi banyak apanya? ayat Al-Quran tentang nikah itu bukan cuma di situ ya. Ya sama, Nih, Su. An-Nur ya. Saya juga banyak kok. Nah, wa angkihul ayama. Sebentar, Dan nikahkanlah orang-orang yang masih ya membujang. Surah berapa? Tuh An-Nur 32, bukan cuma di Arum. Sebentar. Pelan-pelan, Sub. An-Nur, sebentar. Ya, An-Nur 32 ya Sub. juga. Ya, selain An-Nur ini ada juga Nisa. Ya, gampang. An-Nur. Cup, satu-satu, Cup. Ya Kenapa banyak kau karena kesini, kalau saya ngomong banyak satu-satu. ya buktinya banyak gitu kan gitu. Kalau kau ngomong banyak buktinya Bukan satu satu-satu, pun nggak Su. ada. Cup. Iya, coba An-Nur 32 dulu ya, Tadi nggak saya usah Anisa cari. ayat 3, nggak usah teman-teman. Apa hadis? Apanya hadis Quran lah. Quran surah An-Nur ayat 32. An-Nur. Makanya pelan-pelan, Sub.
Anisa ayat 3 nanti. Kalau tetap masih ngeyel ayat ini. Mana yang benar sih, Anisa atau Anur sih? Uncup. Satu-satu. Sudah ku bilang banyak. Ya. Satu-satu. Ya udah, buka An-Nur 32 tuh. Baca kau terjemahannya. Iya. Dan nikahkanlah itu kan? Iya. Oke. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dalam tanda kurung menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Begitu kan, benar kan? Ya, kosakatanya apa tuh? Nikah kan? Sebentar, ini di dalam tanda kurungnya ada kata menikah. Saya nggak ada tanda kurung di situ, nggak ada. Loh, apa sih? Itu ada itu. Ini nikahnya tanda kurung nggak? Nih. Bukan itu, di bawahnya itu. Saya nggak bahas itu, yang ini yang saya bahas. Sudah. Itu turun dah saya kan kau ngomong ya. tadi itu Kagak jelas kau. Ditunjukkan ayatnya masih aja bahas tanda kurung, nggak jelas sekali. Ya. Ngalasan aja. Kalau nggak ada ilmu nggak usah lawan saya. Ya. Belajar dulu kau. Saya banyak. Arum 21 ayat nikah. An-Nur 32 ayat nikah. An-Nisa ayat 3 ayat nikah juga. Apa sih kau nih? Kau pikir saya nggak tahu ayat-ayat nikah di Quran? Tunjukin satu, ya. Tunjukin yang kedua dalam kurung yang dibahas. Nggak ada ilmu, ya. Kau belajar dulu. Yang coba-coba hadapi saya.